saya akan membahas 4 poin mengenai perkembangan Islam pada abad pertengahan. Perkembangan Islam pada abad pertengahan mencakup yang pertama yaitu sekilas tentang dunia Islam pada abad pertengahan. Ada juga poin-poin penting di dalam sekilas tentang dunia Islam pada abad pertengahan. Yang pertama yaitu tentang kerajaan Ottoman di Turki, yang kedua kerajaan Mogul di India, yang ketiga adalah kerajaan Safawi di Persia. Dan poin yang kedua yaitu perkembangan ajaran Islam pada abad pertengahan. Poin yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Dan yang keempat, perkembangan kebudayaan Islam pada abad pertengahan yang mencakup 2 poin. Yang pertama yaitu arsitektur dan yang kedua adalah seni sastra. Yang pertama yaitu sekilas tentang dunia Islam pada abad pertengahan. Poin yang pertama yaitu kerajaan Ottoman di Turki. Kerajaan Ottoman di Turki didirikan dan diproklamasikan kemerdekaannya oleh Utsman dari bangsa Turki Utsmani setelah Sultan Alauddin dari dinasti Saljuk meninggal dunia tahun 1300 Masehi. Utsman dinobatkan sebagai sultan pertama dari kerajaan Ottoman, diusul oleh banyak raja-raja. Sultan ini sangat berjasa besar karena telah menyebarluaskan Islam ke Eropa melalui penaklukan kota benteng Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, pada tahun 1453 Masehi. Karena keberhasilannya lah dijuluki sebagai Al-Fatih, yaitu sang penakluk. Selanjutnya, pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi, Sulaiman Agung menjadi penguasa baru di kerajaan Turki. Utsman menggantikan Sultan. Dia adalah Sulaiman yang berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Setelah Sulaiman meninggal dunia, Turki mengalami kemunduran. Poin yang kedua yaitu kerajaan Mogul di India. Peranan umat Islam di India menyebarluaskan agama Islam dapat dilihat dalam 4 periode. Periode yang pertama yaitu sebelum kerajaan Mogul. Periode yang kedua adalah periode Mogul. Yang ketiga adalah periode masa penjajahan Inggris. Yang keempat yaitu periode negara India sekular. Kerajaan Mogul ini didirikan oleh Jalaluddin Babur yang menguasai Punjab, Delhi yang dijadikan ibu kota kerajaan. Setelah dia meninggal, Khurram naik tahta setelah mengalahkan saudaranya, Asad Khan. Khurram bergelar Shahjahan. Masa itu terjadi banyak pemberontakan, terutama di kalangan keluarga kerajaan. Namun, ketangguhan dari Aurangzeb berhasil mengalahkan saudaranya sekaligus menangkap ayahnya. Poin yang ketiga yaitu kerajaan Safawi di Persia. Umat Islam menguasai Persia sejak tahun 641 Masehi. Setelah itu, bangsa Persia semula beragama berbondong-bondong masuk Islam. Dinasti atau kerajaan Islam sangat silih berganti memerintah Persia, sampai dengan bangsa Mogul merebut pada abad ke-12 Masehi. Setelah abad ketiga, bangsa Mogul menguasai Persia. Kemunduran kerajaan Persia adalah sepeninggal Abbas berturut-turut diperintah oleh 6 raja. Di antara sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi ialah konflik berkepanjangan dengan negara Utsmani. Konflik antara kedua kerajaan tersebut berlangsung sangat lama, meskipun pernah berhenti sejenak ketika tercapai perdamaian pada masa Abbas. Banyak bangsa Eropa yang menjajah kerajaan Islam, diantaranya Mesir, Yaman, Afghanistan, dan India. Yang kedua yaitu perkembangan ajaran Islam pada abad pertengahan. Perkembangan Islam mengalami 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase kemajuan dan fase yang kedua adalah fase kemunduran. Fase kemajuan terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi yang ditandai dengan sangat luasnya kekuasaan Islam. Ilmu dan sains mengalami kemajuan dan penyatuan antar wilayah Islam. Fase yang kedua yaitu fase kemunduran. Fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi yang ditandai dengan kekuasaan Islam terpecah-pecah dan menjadi kerajaan yang terpisah. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Pada zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di bidang ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Ketika bangsa Eropa mengalami kegelapan, Islam justru mengalami kebangkitan yang dimulai dari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Pada zaman Bani Umayyah, Islam telah menemukan suatu cara pengamatan astronomi. Pada abad ke-8 Masehi telah mendirikan sekolah kedokteran dan astronomi, serta Islam telah
memperluas pengamatan ilmu terhadap kimia, obat-obatan, ilmu bumi, dan ilmu pengetahuan. Islam juga mendirikan penerjemah berbagai karya Yunani dan menyebarluaskan sehingga dapat dikenal sebagai dunia barat pada masa kemasannya, serta menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Keempat yaitu perkembangan kebudayaan Islam pada abad pertengahan. Dalam poin ini kita mencakup dua materi. Yang pertama yaitu arsitektur. Arsitektur berasal dari bahasa Yunani yaitu arsitektur yang berasal dari dua suku kata yakni arche dan tektur. Arsitektur Islam adalah ilmu sekaligus seni merancang bangunan ataupun struktur lain yang difungsionalkan dan dirancang berdasarkan kaidah estetika Islam yang bertolak dalam pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Arsitektur Islam ini mencakup masjid, istana, makam atau pemakaman. Kedua yaitu seni sastra. Masa awal Islam, masuknya Islam dalam penggunaan huruf Arab mampu mengembangkan seni sastra Islam di Indonesia dilihat dari bentuknya. Sastra Islam justru berbentuk tembang atau syair, sedangkan Sumatera selalu berbentuk syair, juga ditemukan yang berbentuk gancaran atau prosa. Dan banyak seni sastra yang lain yang telah diciptakan seperti kaligrafi, pewayangan Islam, dan sebagainya.